Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita mengenai turunan fungsi trigonometri di bab 2. Kita mulai dengan subbab 2.1 mengenai konsep turunan fungsi trigonometri. Baik, kita akan mulai dengan definisi turunan suatu fungsi. Misalkan fx terdefinisi pada suatu selang I. Fungsi turunan pertama didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit t menuju x dari ft min fx per t dikurangi x untuk setiap x dalam suatu selang I. Apabila saya memisalkan t min x-nya dengan h atau h sama dengan t min x, maka f aksen x itu akan menjadi limit h menuju 0 untuk fx plus h min fx per h untuk setiap x dalam suatu selang I bila limitnya ada. Jadi fungsi dari t-nya itu saya ganti dengan fungsi dari x plus h seperti itu. Kemudian notasi lain dari turunan pertama fungsi itu adalah y aksen atau dy per dx atau df per dx atau dxy atau dx fx. Bentuk dy per dx tidak lain dikenal sebagai notasi Leibniz yang telah kita pelajari di kelas 11 sebelumnya. Aturan pencarian turunan fungsi. Di sini kita akan mereview untuk rumus dasar turunan fungsi yang telah kita pelajari di kelas 11. Dengan menggunakan definisi tersebut dapat diturunkan aturan untuk mencari suatu nilai turunan fungsi. Misalkan U sama dengan fx dan V sama dengan gx. Yang pertama, jika fx sama dengan k atau suatu konstanta, maka nilai f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi pertama dari x pangkat r itu adalah r kali x pangkat r min 1. Yang ketiga, turunan dari fungsi jumlah, turunan pertama dari fungsi jumlah, misalkan u ditambah v kita turunkan, maka hasilnya akan menjadi u aksen plus v aksen. Yang keempat, turunan pertama terhadap fungsi perkalian itu akan menjadi u aksen v ditambah v aksen u. Dan yang kelima, turunan pertama terhadap fungsi pembagian u per v akan menjadi u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Kita mulai turunan fungsi trigonometrinya dengan fungsi sinus dan kosinus yang paling sederhana. Diberikan dua buah fungsi di sini. Lihat poin A, fx sama dengan sin x. Jika fx diturunkan, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan cos x. Yang B, untuk fx sama dengan cos x, jika diturunkan terhadap x, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Berikut diberikan buktinya. Sebelum masuk ke bukti, kita ingat dulu definisi turunan fungsi yang sudah saya ulas tadi. Definisi dari turunan fungsi f aksen x itu adalah limit h menuju 0 dari fungsi x plus h dikurangi fx per h untuk setiap x dalam suatu selang I. Buktinya, kita mulai dengan memisalkan fx sama dengan sin x. Maka, variabel peubahnya atau x-nya bisa kita ganti di sini dengan menggunakan limit h menuju 0 sin x plus h dikurangi sin x per h. Menggunakan rumus trigonometri yang telah kamu pelajari, maka sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa sin 2 cos setengah alfa plus beta sin setengah alfa min beta. Maka akan didapatkan rumus limit h menuju 0 2 cos setengah 2x plus h sin setengah h per h. Oleh karena itu, limit h menuju 0 akan menjadi 2 cos setengah 2x plus h dikalikan dengan limit h menuju 0 dikali
sin setengah H per H. Dengan memasukkan nilai H sama dengan 0 ke dalam fungsi limit tersebut, maka akan didapatkan 2 kali cos X dikali setengah, yang bila mana kita operasikan maka hasilnya adalah cos X. Jadi akibatnya turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Untuk poin yang kedua, diberikan fungsi X sama dengan cos X. Apabila kita turunkan maka hasilnya akan menjadi negatif sin X. Ingat juga menggunakan rumus definisi turunan fungsi yang tadi sudah saya ulas. Dan dengan memisalkan fx-nya di sini sama dengan cos X, maka nilai dari f aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari cos X plus H min cos X per H. Ingat, cos alpha min cos beta sama dengan 2 minus 2 sin setengah alpha plus beta kali sin setengah alpha min beta. Sehingga didapatkan hasilnya limit H menuju 0 dari fungsi cos tersebut adalah min 2 sin setengah 2x plus H kali sin setengah H per H. Akibatnya, limit H menuju 0 dari negatif 2 sin setengah kali 2x plus H dikalikan dengan limit H menuju 0 dari sin setengah H per H bila masing-masing sukunya saya bagi dengan variabel H. Dengan memasukkan nilai H menuju 0 akan menghasilkan negatif 2 kali sin X dikalikan dengan setengah, yaitu negatif sin X. Kemudian diberikan contoh soal sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2 sin 3x pada x sama dengan pi per 9 menggunakan definisi turunan. Menggunakan definisi turunan, maka kita akan balik lagi ke fungsi limit yang tadi. Limit H menuju 0 dari fx plus H dikurangi fx per H untuk setiap X dalam suatu selang I, itu akan memberikan fungsi f aksen X itu limit H menuju 0, kita ganti variabel X-nya dengan X plus H menjadi 2 sin 3X plus H dikurangi 2 sin 3X per H sama dengan 2 kali limit H menuju 0 dari sin 3X plus H min sin 3X per H. Jika duanya saya keluarkan ke depan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. 2 limit H menuju 0, kita rubah bentuk sin alfa min sin betanya menjadi 2 cos setengah dalam kurung 6X plus 3H kali sin setengah 3H per H. Dan dengan membagi variabelnya dengan H, kita dapatkan 2 limit H menuju 0 dari 2 cos setengah dalam kurung 6x plus 3h dikalikan dengan limit H menuju 0 sin 3 per 2h per H. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 2 cos 3x kali 3 per 2, maka hasilnya adalah 6 cos 3x. Jadi turunan pertama fungsi fx terhadap x adalah 6 cos 3x. Akibatnya, turunan pertama fungsi fx sama dengan 2 sin 3x pada x sama dengan pi per 9 adalah f aksen x sama dengan f aksen pi per 9. Kita tinggal mensubstitusi nilai pi per 9-nya pada turunan yang sudah kita cari tadi. 6 kali cos 3 kali pi per 9 akan didapatkan 6 kali cos pi per 3, yaitu 6 cos 60 derajat atau 6 kali setengah, yaitu hasilnya 3. Demikian pembahasan saya mengenai konsep turunan fungsi trigonometri. Berikut ini ada soal latihan yang dapat kamu kerjakan untuk melatih pemahaman kamu agar mahir menguasai materi mengenai konsep turunan fungsi trigonometri yang sudah saya ulas tadi. Terima kasih atas perhatiannya.